Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Riko Dwiki Firmansyah dengan NIM 0111, kemudian ada Mira Enesia Seputomo dengan NIM 0178, dan yang terakhir saya sendiri Uray Serena Putri dengan NIM 0186. Yang pertama yaitu pengertian hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik adalah aturan dalam hukum internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada para diplomat dan perwakilan negara asing agar mereka bisa menjalankan tugas diplomatik secara bebas tanpa takut terganggu, ditangkap, atau dituntut oleh negara tempat mereka bertugas. Aturan ini diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 yang telah menjadi pedoman internasional dalam hubungan diplomatik antar negara. Dengan adanya kekebalan ini, para diplomat bisa menjalankan tugasnya secara aman dan efektif, serta membantu menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik antara negara asalnya dan negara tempat ia bertugas. Kemudian selanjutnya ada tujuan pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Yang pertama yaitu untuk memastikan bahwa para diplomat bisa menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa tekanan atau gangguan dari negara tempat mereka bertugas. Kemudian yang kedua, dengan adanya kekebalan ini, seorang diplomat tidak bisa begitu saja ditangkap, ditahan, atau diseret ke pengadilan oleh negara penerima, meskipun ia mungkin melanggar hukum setempat. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk memberikan keistimewaan pribadi, melainkan untuk melindungi misi diplomatik dan kelancaran hubungan antar negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko Dwiki Firmansyah. Selanjutnya, prinsip dasar kekebalan diplomatik. Prinsip dasar kekebalan diplomatik mencakup pelindungan hukum yang memastikan diplomat tidak dapat dituntut di pengadilan negara tempat mereka bertugas selama menjalankan fungsi resmi. Selain itu, diplomat juga melindungi dari penangkapan atau penahanan sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan hukum oleh negara penerima. Mereka juga memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas, termasuk mengirim dan menerima pesan terenkripsi tanpa risiko penyadapan. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi individu diplomat, tetapi juga mencakup kantor kedutaan dan dokumen diplomatik yang tidak boleh dimasuki atau disita tanpa izin dari negara pengirim, bahkan jika ada dugaan pelanggaran hukum di dalamnya. Selanjutnya, penyalahgunaan hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Meskipun hak istimewa dan kekebalan diplomatik diberikan untuk mendukung tugas diplomasi, tidak jarang terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Salah satu contohnya adalah kasus diplomat Korea Utara di Bangladesh yang terlibat dalam penyelundupan emas bernilai jutaan dolar. Namun tidak bisa diproses hukum karena kekebalan yang dimilikinya sebagai respon terhadap pelanggaran semacam itu. Negara penerima dapat menetapkan status persona non grata terhadap diplomat yang bersangkutan. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kekebalan diplomatik adalah penyalahgunaannya oleh diplomat. Kemudian dilakukan oleh Mira Enesia Sefutomo. Selanjutnya ada pencabutan hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik tidak dapat dicabut sepihak oleh negara penerima karena dilindungi Konvensi Wina 1961. Namun, kekebalan dapat dihentikan jika negara pengirim mencabutnya. Diplomat dinyatakan persona non grata atau masa tugas berakhir dalam kondisi tersebut. Kekebalan otomatis tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada kesimpulan. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik merupakan perlindungan hukum yang penting bertujuan untuk menjamin kelancaran tugas diplomatik di negara asing. Meskipun bersifat kuat dan luas, kekebalan ini bukan hak mutlak karena dapat dihentikan melalui mekanisme tertentu, seperti pencabutan oleh negara pengirim, penetapan persona non grata, atau berakhirnya masa tugas. Oleh karena itu, kekebalan diplomatik harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan agar tetap sejalan dengan tujuan hukum
internasional, dan etika diplomasi. Sekian dari kelompok 14. Terima kasih.